Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kirswa Anastasia. Di sini saya bersekolah di SMTK Into Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat menarik dan merupakan bagian penting dari sejarah bangsa kita, yaitu adalah kekuasaan Islam di tanah Jawa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan kerajaan Demak. Pendahuluannya, perjalanan kekuasaan Islam di tanah Jawa dimulai dari keruntuhannya salah satu kerajaan terbesar, yaitu Kerajaan Majapahit. Kehancuran ini memicu jalan bagi berdirinya kekuatan baru yang berbasis Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Raja Brawijaya V dan Siu Banci pada abad ke-16. Setelah wafatnya Raden Patah, kekuasaan diteruskan oleh putranya yang bernama Sultan Trenggana. Namun setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi konflik internal yang sangat hebat. Konflik antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Ini berujung pada pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan. Konflik ini akhirnya diselesaikan oleh Jaka Tingkir yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan dari Demak dan mendirikan Kerajaan Pajang. Nah, di sini saya akan menuliskan cerita saya yang selanjutnya tentang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah kerajaan atau penerus dari Kerajaan Demak yang didirikan oleh sosok yang sama, yaitu Jaka Tingkir, yang kemudian bergelar menjadi Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya berhasil menundukkan musuhnya Arya Penangsang dan mendapat dukungan penting dari Ki Ajeng Pemanahan beserta putranya yang pertama Sutawijaya. Sebagai hadiah dan ucapan terima kasih atas jasanya, Sultan Hadiwijaya memberikan tanah sebidang tanah, yaitu Alas Mentao di wilayah Yogyakarta kepada Ki Ajeng Penangsang dan Sultan Hadiwijaya. Nah, menariknya di sini dari cerita ini adalah setelah Sultan Hadiwijaya wafat, putranya Raja Benawa lebih fokus atau lebih memilih pada penyebaran agama Islam dibanding untuk merawat atau berkuasa dari kerajaan itu, tapi dia memilih untuk menyebarkan agama Islam di berbagai daerah, dan dia dengan sukarela menyerahkan kepemimpinan Kerajaan Pajang kepada Sutawijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam berawal dari Kadipati yang dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan di Alas Mentau, yaitu di Yogyakarta, yang statusnya masih di bawah kepemimpinan Kerajaan Pajang. Namun Mataram kemudian memisahkan diri dan berdiri sebagai kerajaan mandiri. Raja pertamanya adalah Sutawijaya yang kemudian memimpin Mataram hingga menjadi salah satu kerajaan terkuat di Jawa. Sejarah mencatat banyak raja besar memimpin Mataram, termasuk Sultan Agung. Namun kita juga mencatat adanya raja seperti Amangkurat I yang sayangnya menjadi raja terakhir sebelum perpecahan besar. Mataram pernah menjalani hubungan dengan pihak asing, yaitu Belanda atau VOC. Hubungan ini berujung pada perangkaian perjanjian yang sangat disayangkan. Perjanjian Giyanti pada 1755 memecahkan Mataram menjadi dua bagian, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Tidak lama kemudian perjanjian Salatiga dimulai pada tahun 1757, kembali memecah warisan Mataram menjadi tiga dengan lahirnya Mangkunegaran. Puncak perpecahan terjadi pada tahun 1813, di mana konflik internal membuat Mataram terpecah menjadi 4, Kasultanan Yogyakarta, kemudian Pakualam, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Ini mengajarkan kita bahwa konflik
internal adalah pemicu utama keruntuhan sebuah pelajaran sejarah yang sangat berharga. Nah, di sini kita akan membahas tentang Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan pilar dakwah Islam di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh ulama besar yaitu Sunan Gunung Jati atau yang sering disebut dengan Syarif Hadiwijayatullah. Sunan Gunung Jati sempat menghadapi dilema putranya dari istrinya yang ketiga, Abdul Mufakir, masih terlalu muda, yaitu berumur 13 tahun saat beliau wafat, sehingga tidak bisa tidak bisa langsung menggantikan kepemimpinannya. Oleh karena itu, kepemimpinan sementara diserahkan kepada menantunya yang bernama Fathahillah yang memiliki gelar Panembahan Ratu I. Sayangnya, sejarah Cirebon juga diwarnai tragedi Panembahan Ratu II. Panembahan Ratu II pernah diundang ke Kerajaan Mataram oleh Hamangkurat I. Waktu di sana dia difitnah dan dipermalukan di depan banyak umum. Kehilangan kewibawaan dan dukungan, Panembahan Ratu II akhirnya terpaksa mengasingkan diri ke Surakarta. Nah, di sini kita akan membahas tentang kerajaan yang terakhir yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh putra dari Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Banten mencapai masa kejayaan dan puncak kekuasaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtajaya. Urutan raja-raja awalnya adalah Sultan Maulana Hasanuddin, lalu Yusuf, lalu yang ketiga ada Maulana Muhammad, lalu yang terakhir ada Abdul Mufakir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari 5 kerajaan yang telah kita bahas hari ini. Demikianlah silsilah 5 kerajaan Islam di Jawa Tengah, yaitu Demak, Pajang, Mataram Kuno, Cirebon, dan Banten. Kelimanya memiliki khas yang saling berkesinambungan, baik melalui peperangan, pernikahan, maupun transfer kekuasaan. Kisah ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Islam menyebar dan berkuasa, namun juga bagaimana konflik internal, intervensi pihak asing seperti VOC dapat menyebabkan perpecahan yang sangat mendalam atau sangat hebat. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.